Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Slamet Riyadi SPD MPD selaku dosen dari mata kuliah retorika yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video dari kami, yaitu kelompok 5 kelas 4D. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Farah Azahra Nurelasari. Di sini kami akan membahas terkait media sosial. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan membahas terkait apa itu media sosial, jenis, serta fungsi dari media sosial. Sebelum saya masuk ke materi, apa yang ada di pikiran saudara-saudara terkait dengan media sosial? Apakah sebuah alat yang terhubung dengan informasi satu sama lain pada gawai kita, atau tempat hiburan untuk kita? Maka dari itu, saya akan membahas terkait apa itu media sosial. Baik, saudara-saudara sekalian, media sosial adalah sebuah sarana komunikasi dan pemasaran di mana seseorang dapat berbagi pemikiran, ide, serta pengalaman mereka dengan orang lain. Hal ini adalah bentuk dari media elektronik atau gawai yang memungkinkan seseorang untuk dapat membuat konten dan membagikannya kepada publik. Media sosial telah menjadi sebuah bagian penting dari kehidupan kita, supaya dapat memungkinkan kita untuk tetap terhubung dengan teman serta anggota keluarga yang jauh dari kita. Selain itu, juga dapat membantu kita untuk terhubung dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama dengan kita. Media sosial juga dapat membantu sebuah program bisnis untuk mempromosikan produk atau layanan mereka dengan cara yang lebih efektif. Karena dari media sosial pun menyediakan sebuah platform bagi pembisnis untuk menjangkau target audiens mereka dengan mudah, tanpa menghabiskan terlalu banyak uang untuk kampanye iklan. Kemudian, media sosial juga dapat membantu seseorang untuk mempelajari lebih lanjut tentang apa yang terjadi di dunia sekitar mereka, serta memudahkan mereka untuk berbagi informasi tentang diri atau bisnis atau yang lainnya dengan orang lain. Jenis-jenis media sosial. Jenis-jenis media sosial yang umumnya digunakan oleh para masyarakat dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu seperti berikut. Yang pertama, ada social networking atau jaringan sosial. Jenis media sosial yang dapat membantu setiap individu serta organisasi untuk saling terhubung secara online dan berbagi informasi serta ide. Contohnya yaitu Facebook, Twitter, dan LinkedIn. Yang kedua, ada media sharing networks atau jaringan berbagi media. Jenis media sosial yang fokus menunjukkan sisi visual dan berbagi foto serta video. Contohnya adalah Instagram, YouTube, Snapchat, dan TikTok. Yang ketiga, ada discussion forums atau forum diskusi. Jenis media sosial yang merupakan salah satu jenis media yang sangat tertua, berfungsi sebagai tempat diskusi dan pertukaran pendapat seperti Zoom dan Google Meet. Yang keempat, ada social blogging networks atau jaringan blog sosial. Pada jenis media sosial yang dapat memungkinkan penggunanya untuk membuat blog dan berbagi catatan atau pandangan tentang berbagai isu. Nah, contoh aplikasinya adalah Blogger. Yang kelima, ada social audio networks atau jaringan audio visual. Pada jenis media sosial yang dapat berfungsi sebagai sebuah platform untuk berbagi audio dan berkomunikasi melalui suara. Contohnya adalah podcasting platform seperti Spotify ataupun YouTube. Yang keenam, ada microblogging. Jenis media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi informasi singkat dan berbagi pendapat. Contoh aplikasinya adalah Twitter. Yang ketujuh, ada layanan jejaring sosial. Jenis media sosial yang dapat membantu penggunanya untuk saling terhubung satu sama lain dengan berbagai cara. Contohnya adalah Facebook, LinkedIn, WhatsApp, atau Telegram. Fungsi media sosial. Fungsi media sosial adalah sebagai berikut. Pertama, untuk komunikasi. Media sosial dapat memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi dan berbagi informasi dengan orang lain secara online. Sebelum berkembang, media sosial hanya berfokus pada membangun ekosistem komunikasi yang baik bagi pengguna. Tetapi, dengan perkembangan teknologi dan internet, media sosial telah menjadi dunia kedua bagi para manusia untuk berkumpul dan berinteraksi. Kedua, memperluas jaringan sosial. Media sosial memungkinkan penggunanya untuk memperluas lingkaran pertemanan dan menciptakan sebuah koneksi dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama. Ketiga, pemasaran dan promosi. Media sosial dapat membantu para pembisnis untuk mempromosikan produk serta layanan mereka dengan cara yang lebih efektif, memungkinkan
mereka untuk berbagi informasi tentang bisnis mereka dengan orang lain. Keempat, hiburan. Media sosial memungkinkan penggunanya untuk berbagi konten berupa tulisan, foto, dan video, serta dapat mempelajari lebih lanjut tentang apa yang terjadi di dunia sekitar mereka. Kelima, sumber informasi. Media sosial dapat memungkinkan penggunanya untuk mendapatkan informasi tentang berbagai topik dan peristiwa yang terjadi di dekat tempat tinggal atau di seluruh dunia. Dengan demikian, media sosial memiliki berbagai fungsi yang dapat membantu penggunanya untuk saling berkomunikasi, memperluas jaringan sosial, mempromosikan bisnis, hiburan, dan mendapatkan berbagai jenis informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Mulia Fitriani dengan NPM belakang 108 akan menyampaikan pendapat tentang etika bermedia sosial. Etika bermedia sosial mengacu pada seperangkat prinsip dan aturan yang mengatur perilaku individu saat menggunakan platform media sosial. Prinsip ini meliputi aspek seperti kejujuran, penghormatan terhadap privasi orang lain, dan bertindak secara bertanggung jawab dalam interaksi online. Bersikap etis di media sosial sangat penting karena beberapa alasan utama. Yang pertama, reputasi seseorang sangat dipengaruhi oleh perilaku di media sosial. Dalam era digital ini, jejak digital kita dapat diakses dan dinilai oleh banyak orang, termasuk teman, keluarga, rekan kerja, dan calon pemberi kerja. Perilaku yang baik dan etis dapat membangun reputasi yang positif dan memperkuat hubungan personal maupun profesional. Dan sebaliknya, perilaku yang tidak etis dapat merusak citra dan hubungan tersebut. Yang kedua, kesehatan mental dan emosional sangat dipengaruhi oleh lingkungan media sosial. Bersikap etis membantu menciptakan lingkungan yang lebih positif, suportif, dan inklusif. Hal ini penting tidak hanya untuk kesejahteraan kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain yang berinteraksi dengan kita. Lingkungan yang penuh dengan negativitas, bullying, dan ujaran kebencian dapat berdampak buruk pada kesehatan mental banyak orang. Yang ketiga, ada risiko hukum yang terkait dengan perilaku tidak etis dan di media sosial. Tindakan seperti fitnah, pelecehan, atau penyebaran informasi palsu dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius. Bersikap etis membantu kita menghindari masalah hukum ini karena kita bertindak sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku. Keempat, bersikap etis di media sosial mendukung prinsip keadilan dan kesetaraan dengan menghargai perbedaan dan menentang diskriminasi serta kebencian. Kita berkontribusi pada masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Media sosial memiliki kekuatan untuk menyebarkan pesan positif dan mendukung perubahan sosial yang konstruktif jika digunakan dengan benar. Contoh perilaku yang tidak etis di media sosial termasuk menyebarkan berita palsu atau hoax yang dapat menyesatkan banyak orang dan menyebabkan kerugian. Cyberbullying adalah bentuk perilaku tidak etis lainnya di mana seseorang mengganggu, mengancam, atau mengintimidasi orang lain secara online. Pelanggaran privasi seperti membagikan informasi pribadi orang lain tanpa izin juga sangat tidak etis. Selain itu, plagiarisme atau menggunakan karya orang lain tanpa memberikan kredit yang semestinya, serta menyebarkan diskriminasi dan ujaran kebencian adalah contoh perilaku yang merusak lingkungan media sosial dan dapat menyebabkan kerugian besar bagi individu dan masyarakat. Dengan demikian, sangat penting bagi kita semua untuk selalu berusaha bersikap etis saat berinteraksi dengan media sosial melalui perilaku yang bertanggung jawab dan menghormati orang lain. Kita dapat membantu menciptakan lingkungan online yang lebih baik untuk semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Reka Febianti Ronari dengan belakang MPM 126. Di sini saya akan membahas menjaga keamanan akun media sosial. Di daerah digital ini, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan banyak orang. Namun, di balik kemudahan dan manfaatnya, media sosial juga menyimpan potensi resiko keamanan dan privasi. Ada beberapa tips untuk menjaga keamanan akun media sosial. Yang pertama, buat kata sandi yang kuat dan unik. Menggunakan kata sandi yang terdiri dari kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan simbol. Yang kedua, aktifkan verifikasi 2 langkah.
Verifikasi 2 langkah itu menambahkan lapisan keamanan ekstra pada akun media sosial Anda. Nah, yang ketiga itu berhati-hati dengan apa yang Anda bagikan, kayak hindari membagikan informasi pribadi yang sensitif di media sosial seperti alamat rumah, nomor telepon, atau informasi keuangan. Nah, yang keempat ini waspada terhadap penipuan. Hati-hati terhadap tautan, pesan, atau permintaan yang mencurigakan di media sosial. Dan keenam, perbarui perangkat lunak dan aplikasi. Pastikan perangkat lunak dan aplikasi media sosial selalu diperbarui ke versi terbaru. Yang selanjutnya, yang keenam, periksa peraturan privasi Anda. Setiap platform media sosial memiliki peraturan privasi yang memungkinkan Anda mengontrol siapa yang dapat melihat informasi profil. Yang terakhir itu ada gunakan jaringan WiFi aman. Hindari akses media sosial di jaringan WiFi publik yang tidak aman. Gunakan VPN untuk mengekskripsi data dan melindungi privasi saat menggunakan WiFi publik. Nah, yang kedua ini pembahasannya informasi pribadi. Di informasi pribadi itu ada data identitas kayak nomor induk, kayak NIK, KTP atau SIM. Dan selanjutnya ada informasi keuangan. Di informasi keuangan itu ada kayak nomor rekening bank, kayak PIN kartu ATM, dan informasi keuangan lainnya. Yang selanjutnya ada informasi kontak. Nah, di informasi kontak itu kan ada kayak nomor telepon, alamat rumah, alamat email pribadi, dan lainnya. Selanjutnya ada kata sandi. Nah, di dalam kata sandi untuk akun media sosial kayak email atau akun online dan lain-lainnya. Nah, di sini tuh pembahasan ini tuh ada dua informasi. Yang satu kan informasi pribadi, yang kedua itu informasi perjalanan. Nah, di informasi perjalanan ini kayak ada rencana perjalanan, kayak ada tanggal dan waktu penerbangan dan tujuan wisata. Nah, yang selanjutnya ada informasi penerbangan. Nah, di informasi penerbangan ini ada nomor tiket pesawat, kayak boarding pass, kayak nomor tiket pesawatnya, kayak informasi penerbangannya dan lain-lainnya. Nah, yang terakhir ini ada lokasi saat ini, kayak check-in di lokasi tertentu, foto yang menunjukkan lokasi Anda, dan informasi lainnya. Dan selanjutnya ada melindungi privasi. Pembahasan selanjutnya, melindungi privasi di media sosial bisa digunakan dengan beberapa langkah. Ada beberapa langkah. Yang pertama, periksa pengaturan privasi. Pastikan pengaturan privasi di akun media sosial Anda diatur sedemikian rupa sehingga hanya teman atau kontak yang Anda percaya yang dapat melihat informasi pribadi Anda. Dan yang selanjutnya ada hati-hati dengan informasi yang dibagikan. Hindari membagikan informasi pribadi seperti alamat, nomor telepon, dan detail keuangan di media sosial kayak pembahasan sebelumnya. Nah, di sini lagi ada menggunakan kata sandi yang kuat. Buat kata sandi yang kuat, dan untuk setiap akun media sosial hindari penggunaan kata sandi yang sama untuk beberapa akun. Nah, yang selanjutnya ada aktifkan verifikasi 2 langkah. Kayak untuk menambahkan lapisan keamanan tambahan pada akun Anda. Nah, yang selanjutnya ada batasi akses aplikasi pihak ketiga. Nah, di situ tuh dijelasin hati-hati dengan aplikasi pihak ketiga yang meminta akses ke akun media sosial Anda. Hanya izinkan aplikasi yang benar-benar Anda dipercaya.
yang Anda percayai. Dan selanjutnya itu ada pantau aktivitas akun. Kayak secara rutin periksa aktivitas akun Anda untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Baik, saya Ninda Karisa dengan NPM belakang 124 akan membahas apa saja sih konten yang baik dan bagaimana kita memastikan bahwa konten yang kita bagikan itu akurat dan bertanggung jawab untuk dibagikan di media sosial. Ada beberapa jenis konten yang baik untuk dibagikan di media sosial, seperti yang pertama konten edukasi, yaitu artikel atau video memberikan informasi bermanfaat, infografis dengan data menarik atau tips praktis. Yang kedua, konten inspiratif, yaitu kutipan motivasi atau cerita sukses, testimoni atau pengalaman positif dari pengguna produk atau jasa. Yang ketiga, konten interaktif, yaitu polling atau survei, sesi tanya jawab, langsung atau live streaming. Yang keempat, konten kegiatan, yaitu pengumuman acara atau kegiatan komunitas, live updates dari acara yang sedang berlangsung. Membuat konten yang menarik dan informatif membutuhkan perencanaan dan pemahaman yang baik tentang audiens kita. Berikut beberapa langkah yang dapat diikuti, seperti yang pertama, pahami audiens. Identifikasilah target audiens, ketahui siapa yang kita sasar dengan konten kita, termasuk demografi, minat, dan kebutuhan mereka. Lalu penelitian persona. Buat persona audiens untuk lebih memahami perilaku dan preferensi mereka. Yang kedua, tentukan tujuan konten. Buatlah tujuan yang jelas, pastikan kita memiliki tujuan yang jelas untuk setiap konten, seperti meningkatkan kesadaran merek, mengedukasi, atau menghibur. Lalu ada call to action, sertakan CTA yang spesifik dan jelas untuk mendorong interaksi lebih lanjut. Yang ketiga, buat judul yang menarik. Gunakan judul yang provokatif, relevan, dan menarik perhatian. Yang keempat, gunakan bahasa yang sesuai. Tonalitas dan gaya bahasa, sesuaikan bahasa dan gaya penulisan dengan audiens kita. Formal untuk bisnis, lebih santai untuk audiens umum. Jelas dan padat, sampaikan informasi dengan jelas tanpa bertele-tele. Memastikan bahwa konten yang kita bagikan akurat dan bertanggung jawab memerlukan langkah-langkah tertentu untuk memastikan integritas dan keandalan informasi. Berikut adalah cara-cara mencapainya, yaitu yang pertama, verifikasi sumber informasi. Gunakan sumber terpercaya, pastikan kita mengutip informasi dari sumber yang kredibel dan diakui. Yang kedua, periksa kredibilitas penulis. Tinjau latar belakang penulis atau organisasi yang menyediakan informasi. Yang ketiga, sumber ganda. Bandingkan informasi dengan beberapa sumber berbeda untuk memastikan konsistensi dan akurasi. Lalu riset mendalam, periksa fakta. Lakukan pengecekan fakta secara menyeluruh menggunakan situs pemeriksa fakta atau alat verifikasi. Yang kedua, gunakan data terkini. Pastikan informasi yang kita gunakan adalah yang paling terbaru dan relevan. Kemudian tinjau kembali konten sebelum dipublikasi. Edit dan koreksi, lakukan pengeditan dan koreksi untuk menghindari kesalahan penulisan atau informasi. Lalu libatkan ahli. Jika memungkinkan, mintalah ahli di bidang terkait untuk meninjau konten kita. Yang terakhir, ada terbuka terhadap feedback, respon terhadap kritik. Buka diri untuk menerima kritik dan saran dari audiens mengenai konten yang dibagikan. Selanjutnya, perbaikan berkelanjutan. Gunakan feedback tersebut untuk terus memperbaiki kualitas dan akurasi konten. Perkenalkan, nama saya Virgita Caroline Simangunsong dengan NPM belakang 134. Di sini saya akan membahas tentang dampak positif dan dampak negatif pada media sosial dan bagaimana cara memaksimalkan dampak positif pada media sosial dan bagaimana meminimalkan dampak negatif pada media sosial. Pembahasan pertama mengenai dampak positif pada media sosial. Media sosial memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan individu atau masyarakat. Nah, berikut ada beberapa dampak positif pada media sosial. Yang pertama, bidang komunikasi dan koneksivitas. Media sosial memudahkan komunikasi dan memperkuat hubungan antar individu, baik keluarga, teman maupun rekan kerja, dan memungkinkan orang untuk tetap terhubung dengan orang lain yang berada jauh dari kita. Kedua,
akses informasi dan edukasi, menyediakan akses cepat ke informasi dan berita terkini. Platform untuk belajar, berbagi pengetahuan, baik melalui artikel, video, maupun kursus online. Yang selanjutnya adalah dampak negatif pada media sosial. Dampak negatif pada media sosial yang pertama, bagi kesehatan mental. Dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi akibat perbandingan sosial dan tekanan untuk tampil sempurna. Cyberbullying dan pelecehan online dapat berdampak negatif pada berdampak negatif pada kesehatan mental. Yang kedua, disinformasi dan hoaks. Penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan yang dapat mempengaruhi opini publik dan keputusan pribadi. Pembahasan selanjutnya mengenai bagaimana cara memaksimalkan dampak positif pada media sosial. Yang pertama, manfaatkan untuk edukasi dan pengembangan diri. Ikuti akun-akun yang menyediakan konten edukatif, informatif, bergabung dengan grup komunitas yang mendukung minat dan hobi Anda. Gunakan media sosial untuk mengikuti kursus online, webinar, atau workshop. Yang kedua, bangun dan pelihara hubungan positif. Gunakan media sosial untuk tetap terhubung dengan keluarga dan teman-teman. Jadilah aktif dan berinteraksi, berikan komentar positif, dan tunjukkan dukungan kepada orang lain. Hindari juga konflik dan pertikaian, serta berusaha menyelesaikan perbedaan pendapat dengan cara yang sehat. Yang ketiga, kelola waktu dan penggunaan dengan bijak. Penggunaan media sosial agar tidak mengganggu produktivitas. Gunakan fitur sebagai timer atau pengingat di aplikasi untuk membantu mengontrol durasi penggunaan. Juga lakukan detox media sosial secara berkala untuk mengurangi ketergantungan. Nah, yang berikut ini juga ada bagaimana cara meminimalkan dampak negatif media sosial. Caranya perlu pendekatan yang auditif atau yang proaktif dan kesabaran yang tinggi terhadap bagaimana cara kita menggunakan platform tersebut. Nah, berikut yang pertama, tetapkan batasan waktu penggunaan. Gunakan fitur penggunaan waktu di aplikasi untuk membatasi durasi penggunaan media sosial setiap hari. Cobalah untuk menjadwalkan waktu tertentu untuk memeriksa media sosial, bukan terus-menerus panjang hari. 2. Kelola konten yang dilihat. Berhenti mengikuti atau mute akun-akun yang sering memposting konten negatif atau membuat Anda merasa buruk. Ikuti akun yang menyebarkan konten positif, inspiratif, dan bermanfaat. 3. Jaga privasi dan keamanan. Periksa dan perbarui pengaturan privasi secara rutin untuk memastikan data pribadi Anda aman. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan autentikasi 2 faktor untuk meningkatkan keamanan akun. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, saya Taura Nur Fitriana dengan belakangan PM133. Di sini saya akan membahas tentang tips and trik bermedia sosial, bagaimana cara membangun cross branding di media sosial, bagaimana cara menggunakan media sosial untuk promosi bisnis, bagaimana cara mengatasi cyberbullying dalam pelecehan online. Ada membangun personal branding di media sosial, yaitu tentukan brand persona, yaitu tentukan siapa dan bagaimana kita dikenal dan bisa mencakup nilai-nilai minat dan tujuan kita. Dan ada konsisten dalam posting, yaitu tetap konsisten dengan konten dan gaya visual yang kita bagikan. Dan ini sangat membantu audiens mengenali dan mengingat kita.
Dan ada buat konten berkualitas, bagikan konten yang informatif, menarik, dan relevan dengan audiens kita. Konten berkualitas tinggi akan lebih mudah di-share dan mendapatkan perhatian. Dan gunakan visual dan menarik, yaitu ada foto dan video berkualitas tinggi, cenderung lebih menarik perhatian. Pastikan setiap postingan memiliki visual yang menarik. Dan ada interaksi dengan audiens, yaitu dengan membalas komentar, like, dan pesan dari pengikut kita. Ini menunjukkan bahwa kita menghargai mereka dan memperkuat hubungan. Dan ada gunakan hashtag dengan bijak. Hashtag membantu memperluas jangkauan konten kita. Gunakan hashtag yang relevan dan populer di media sosial kita. Dan berikan nilai tambah. Bagikan pengetahuan, tips, dan wawasan yang bermanfaat bagi audiens kita. Ini membangun kredibilitas dan kepercayaan pada audiens kita sendiri. Di sini ada menggunakan media sosial untuk promosi bisnis. Ada identifikasi audiens, ketahui siapa target pasar kita, dan mereka menghabiskan waktu online mereka fokus pada platform apa yang paling mereka gunakan. Dan ada buat rencana konten, buat jadwal posting yang teratur dengan konten-konten bervariasi seperti promosi, testimonial, tutorial, dan konten hiburan. Dan gunakan iklan berbayar, manfaatkan fitur iklan berbayar di platform seperti Facebook, Instagram, dan YouTube, dan lain-lainnya untuk menjangkau audiens yang lebih segmentasikan. Dan ada kolaborasi influencer, kerjasama dengan influencer dapat membantu memperluas jangkauan brand kita. Pilih influencer yang sesuai dengan nilai dan bisnis kita. Dan analisa dan optimalkan. Gunakan alat analitik untuk melacak kinerja konten kita dan optimalkan strategi kita berdasarkan data tersebut. Dan adakan kontes dan giveaway. Kontes dan giveaway dapat meningkatkan interaksi dan menambah pengikut baru dengan cepat. Fokus pada customer service. Gunakan media sosial untuk memberikan layanan pelanggan yang responsif dan solutif. Ini bisa meningkatkan kepuasan pelanggan dan loyalitas. Mengatasi cyberbullying dan pelecehan online. Kenali tanda-tanda cyberbullying seperti komen negatif berulang, ancaman, atau penyebaran informasi pribadi lainnya. Dan gunakan pengaturan privasi atau privasi akun sebagai hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat atau berinteraksi dengan konten kita. Dan blokir dan laporkan pelaku. Jangan ragu untuk memblokir dan melaporkan akun yang melakukan bullying atau pelecehan kepada platform media sosial yang bersangkutan. Dan jangan terlibat itu jangan merespon perilaku bullying, respon emosional hanya akan memberikan mereka kepuasan dan memperparah situasi. Dan ada dokumentasikan kejadiannya. Simpan bukti-bukti seperti screenshot dari pelecehan yang kita terima. Ini bisa berguna jika kita memutuskan untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Dan cari dukungan. Berbicara dengan teman, keluarga, atau profesional mengenal apa yang kita alami. Dukungan emosional sangat penting. Dan laporkan ke pihak berwenang. Jika pelecehan sudah mengarah pada ancaman atau tindakan ilegal, laporkan kepada pihak berwenang atau kepolisian. Demikianlah pembahasan kami mengenai media sosial. Semoga informasi yang telah kami sampaikan dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi saudara-saudara semua. Ingatlah untuk selalu bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.